ya sahabat yang cukup dekat dengan Rasulullah, banyak meriwayatkan hadis-hadis. Nabi bersabda, menurut laporan dari Zainab, tasaddaqna, wahai wanita, wahai perempuan-perempuan muslimah, ya, bersedekahlah kalian. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarna bis-sadaqati fa'tihi fas'alhu fa initihi anti fantalaqtu fa idza imra'atun min ansar bi babi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hajati hajatuha wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ulqiyat alaihi al-ma'aba fa kharaja alaina Bilal fa qulna lahu iti Rasulullah فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبره من نحن. فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال رسول الله من هما؟ قال امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزيان هي؟ قال امرأة عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة. Sudah paham Pak? Iya. Jadi kira-kira nanti kita akan baca terjemahannya ya. Istrinya kaya, suaminya miskin. Ada juga begitu ya? Ya ada. Ya masing-masing mungkin punya income sendiri, dan di dalam Islam istri boleh juga, ya boleh punya usaha. Dia punya keahlian, ya dia berusaha punya pemasukan sendiri, sementara suaminya, ya mungkin kita sebutlah orang biasa-biasa saja. Jadi apakah boleh si istri menyalurkan zakat untuk suami? Terbalik ya, harusnya suami kepada istri, tapi ini kebetulan perempuan punya banyak harta, tak disebutkan lagi dagangnya atau apanya. Nah, baik kita baca terjemahannya secara detail. Tadi kata Rasulullah di awal, wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian meski dari perhiasan kalian. Lalu Zainab berkata, aku pulang menemui Abdullah suaminya dan kukatakan kepada Abdullah, engkau adalah orang yang tidak mampu. Ya, engkau adalah orang yang tidak mampu, dan Rasulullah SAW telah memerintahkan kami untuk bersedekah. Dari mana? Mau minta uang dari siapa? Suaminya miskin. Nah, oleh karena itu, cobalah datangi Rasulullah dan tanyakan kepada beliau. Jika mencukupi dengan bersedekah kepada, artinya kalau saya istri menyalurkan zakat kepada siapa jadinya? Suami, aku akan bersedekah. Jadi sedekah di sini bisa diartikan apa? Bayar zakat. Dan jika tidak boleh, maka aku akan memberikannya kepada orang lain selain kamu. Jadi dia butuh jawaban gitu ya. Jadi mungkin Zainab dia berusaha untuk menghindar pertanyaan langsung dan minta siapa yang menanyakan? Suaminya. Lalu apa kata suami? Maka Allah berkata, ya udah deh, itu bahasa kita deh ya. Kamu aja yang berangkat bertanya kepada beliau. Kemudian aku pun berangkat. Nah, karena sudah disuruh ya,
Sudah disuruh oleh suami, ya kamu ditanya langsung. Aku pun berangkat ke tempat Rasulullah. Di sana ada seorang wanita Ansar yang berada di pintu rumah Rasulullah. Keperluanku sama seperti keperluan dia. Ya, sama kasusnya yang mau ditanyakan. Sementara Rasulullah SAW adalah seorang yang sangat berwibawa. Ya, maka keluarlah Bilal. Jadi bisa Bapak lihat bagaimana kedekatan Rasulullah dengan Bilal. Coba bayangkan ini. Bilal warna kulit apa? Warna kulitnya gimana? Hitam, Afrika tulen. Rasulullah putih. Bilal, lalu keluarlah Bilal untuk menemui kami, dan kami berkata kepadanya, tolong sampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa saya ada dua wanita berada di depan pintu yang mau bertanya kepada beliau, apakah boleh sedekah itu diberikan kepada suami dan kepada anak-anak yatim yang diasuh. Tetapi jangan engkau beritahukan kepada beliau siapa kami. Coba dia ingin merahasiakan siapa yang bertanya. Kemudian Bilal masuk menemui dan menanyakan hal itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas beliau bertanya, siapa mereka berdua itu? Yang bertanya siapa? Bilal menjawab, seorang yang pertama wanita Ansar dan yang kedua Zainab. Kan Rasulullah pasti kenal kan? Ya sahabat, ya istri dari sahabat, semuanya Nabi hafal gitu. Maka beliau bertanya, dan beliau tanya siapa? Ada wanita Ansar dan disebut namanya, dan Zainab. Nabi bertanya, Zainab yang mana? Bilal menjawab, istri Abdullah bin Mas'ud. Maka Rasulullah SAW bersabda, untuk keduanya, untuk mereka berdua ini, karena pertanyaan sama kan? Jawabannya apa? Untuk mereka berdua itu dapat dua pahala. Pahala pertama membantu kerabat suami yang miskin, dan pahala kedua pahala sedekah itu sendiri. Jadi berarti kalau istrinya kaya, suaminya bahasa kita kere, si suami boleh, si istri boleh menyalurkan zakat kepada suami, dan itu dapat dua pahala. Pertama pahala sedekah, dan kedua pahala kekerabatan. Kenapa? Karena yang lebih utama untuk dibantu itu kan siapa? Kerabat. Bisa dipahami Pak ya? Masya Allah. Jadi hadis ini banyak dipakai untuk menerangkan zakat. Kan sering kita bertanya ya, bagaimana kalau istrinya punya harta, suaminya ya orang yang begitu, ya tidak punya pekerjaan tetap. Ya. Apakah boleh si istri menyalurkan zakatnya kepada si suami? Kan banyak pertanyaan itu ya. Tapi sebaliknya tidak. Suami kaya, istri miskin, yang tanggung jawab dia. Ya enggak? Kalau yang tanggung jawab dia. Sementara istri emang tanggung jawabnya ngasih suami, dan tidak. Karena bukan tanggung jawabnya memberi nafkah kepada suami, maka dia boleh menyalurkan zakatnya kepada suami. Begitu Pak. Jadi kira-kira Abdullah bin Mas'ud ini termasuk yang beruntung atau tidak nih?
Termasuk yang bertemu tidak Pak? Kok Bapak senyum-senyum aja? Iya. Ya dapat istirahat kaya gitu kan ya. Nah, dibolehkan menyalurkan sedekah meskipun zakat wajib kepada suami dan anak-anak ya, anak-anak ya yang dalam pemeliharaan. Yang pemberian nafkah mereka bukan merupakan kewajiban bagi si pemberi zakat. Nah, si perempuan, istri kan tidak kewajiban dia ngasih makan suami dan anak-anaknya. Dibolehkan seorang wanita keluar rumah karena suatu keperluan dan bertanya tentang masalah agamanya. Jadi boleh. Menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Nah, karena ini kan konteksnya bertanya ya. Yang bertanya itu bagian daripada apa? Thalabul ilmi. Jadi perempuan laki-laki sama kedudukannya dalam soal thalabul ilmi, yang mencari ilmu. Kewajiban bertanya kepada ulama jika si penanya tidak tahu. Jadi jangan main putuskan sendiri. Ya. Di sekitar kamu masih ada orang berilmu, tanya. Jadi kalau kita tidak tahu, bertanya. Diperbolehkan seorang wanita memiliki harta tanpa sepengetahuan suami. Nah ini dia. Jadi kalau istri punya usaha sendiri, tidak ada masalah. Yang penting kewajiban dia terhadap suaminya tetap terpelihara gitu ya. Meski suaminya itu seorang yang miskin dan memerlukan, bersedekah kepada kaum kerabat mendapat pahala. Pahala menyambung hubungan silaturahim dan pahala sedekah. Nah, ini kemarin kita bicara silaturahim ya. Begitu. Walaupun memang barangkali Pak, ya zakat ini kan kadang-kadang banyak, jadi tidak mesti seluruhnya total kepada kerabat. Itu yang lain juga ya memerlukan juga kan gitu. Tetapi memang boleh dan bahkan dianjurkan untuk memberikan sedekah atau zakat itu kepada kerabat. Pemberi fatwa boleh menanyakan nama penanya, atau bahasa kita sekarang menanyakan profilnya siapa, nah, gitu ya. Ada di pertanyaan dari siapa, boleh. Nah, karena mengetahui lebih detail tentang si penanya membantu jawaban lebih tepat. Betul tak? Karena tahu kasus, dia tahu kasusnya. Oh, siapa Zainab? Oh, maksudnya oh iya, Zainab itu ya, wanita yang punya harta, suaminya. Jadi dia tahu persoalan, sehingga jawabannya apa? Lebih pas. Karena karena kita tidak tahu, jawaban kita umum, mungkin tak kena sasaran gitu, tak kena sasaran. Tapi ketika kita kenal si penanya dan kita sudah punya histori tentang orang itu, bagaimana? Tentu jawabannya lebih pas. Iya. Barang siapa merasa malu bertanya, maka dia boleh memberitahukan kepada seseorang untuk selanjutnya orang itu menyampaikan apa yang hendak ditanyakan kepada ulama yang dimaksud, kemudian mengambil jawaban yang diberikan. Jadi boleh ya lewat perantara, boleh. Kan tadi di Ibnu Mas'ud Zainab melalui siapa? Bilal. Ya, melalui Bilal. Karena mau menanyakan langsung kepada Rasulullah ada rasa segan. Begitu. Baik, inilah beberapa kandungan di dalam hadis ini.
dan beberapa pelajaran sudah kita sebutkan tadi. Dulu memang wanita-wanita ya, baik Ansar ataupun wanita Muhajirin, wanita sahabat itu ya sangat cinta ilmu. Dia minta tentang persoalan agamanya. Begitu. Hadis berikutnya, hadis Abu Sufyan. Nama Abu Sufyan ini Sakhar bin Harb, ya, radhiyallahu anhu, fi hadithihi at-tawil fi qissati Hiraql, anna Hiraql qala li Abi Sufyan, famadha ya'murukum bih. Jadi dulu Abu Sufyan ya pernah kita bilang diutus untuk berjumpa dengan Kaisar Romawi. Oh, tidak tahu Pak, kepala negara ya, Kaisar ya. Jadi Abu Sufyan pernah diutus jumpa dengan Kaisar, kepala negara Heraklius, kita sebut bahasa Arabnya Hiraql ya, membacanya Hiraql ya, bahasa Latinnya begitu, sering kita dengar Heraklius. Lalu dalam perjumpaan itu maksudnya apa? Memberitahu pesan dari Rasulullah gitu. Kemudian si Kaisar ingin mengetahui apa benar gak ini orang yang disebut di dalam Injil itu. Nah, gitu kan? Dia cross check dulu ini. Lalu dia bertanya kepada Abu Sufyan, apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad itu kepada kalian? Lihat coba, karena kehadiran Rasulullah SAW sudah apa? Sudah ada di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran, Taurat, Injil, itu semua sudah ada cerita tentang Rasulullah, bahkan cerita tentang umat Nabi Muhammad itu sudah ada. Ya. Jadi kalau mereka bilang oh tidak ada di dalam kitab, dia bohong. Ya, karena tokoh-tokoh agama itu menghapus, ya, dihapus sengaja itu pasal ataupun ayat tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW, hal dihapus, disembunyikan supaya umatnya dia yang datang belakangan mengatakan oh tidak ada di dalam kitab kami, tidak ada, padahal aslinya ada. Begitu. Jadi ini bagi kita ini pengetahuan dasar bahwa informasi tentang Rasulullah SAW itu sudah ada di dalam kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Jadi kalau mereka mengatakan oh kami tidak pernah ada baca itu, mereka berbohong. Ya, mereka berbohong sesungguhnya. Atau mereka membaca naskah yang sudah diedit, sudah direvisi, ya, sudah dirubah, sehingga tidak ada lagi informasi tentang kedatangan Rasulullah SAW. Lalu ternyata Heraklius masih tahu, ya, membaca di dalam kitab Injil. Heraklius itu kan Nasrani, tentu kitabnya apa? Injil. Nah, dia masih membaca, makanya dia mau cross check apa yang diperintahkan. Nanti kan pasti ketahuan itu yang disebutkan di dalam Injil sebelum Taurat Muhammad itu ngapain, sudah disebutkan. Dia mau cross check aja ke siapa tadi namanya, Abu Sufyan, apa yang diperintahkan oleh beliau, yaitu Nabi SAW. Lalu Abu Sufyan mengatakan yang diperintahkannya wa'budullaha wahdahu, sembah kalianlah Allah semata-mata, wala tusyriku bihi syai'a, jangan sekutukan dia dengan sesuatu apapun. Nah, di situ sudah ketahuan kan? Benar ini berarti. Benar. Ya.
Karena tugas utama Rasulullah itu adalah mengajak orang untuk mengesahkan Allah, menjauhi apa? Menjauhi apa? Syirik, penyembahan kepada makhluk, mau setan namanya, mau berhala, mau patung yang dibuat berapa miliar, berapa triliun ya. Jadi mau diajak kembali kepada masa jahiliyah. Ya. Jadi kebalikannya Rasulullah ya. Rasulullah mengajak orang untuk mengesahkan Allah, membuang segala macam bentuk pengkultusan kepada makhluk. Tetapi di zaman belakangan muncul seru-seru untuk apa? Mengkultuskan manusia biasa, nggak dapat wahyu, nggak ada apa-apanya. Ya, sehingga perlulah dibuat apa namanya itu? Iya. U'budullah wahdahu. Ya. Jadi sebenarnya ironis loh Pak ya, ironis. Negeri mayoritas muslim kok bisa upaya ingin membudidayakan patung itu bisa tumbuh. Sementara kalau Bapak pergi ke India, peninggalan di sana adalah peninggalan Islam. Terbalik kan? Pergi ke India, peninggalannya Taj Mahal, betul kan? Peninggalan Islam. Sementara masuk ke wilayah mayoritas muslim yang dijumpai patung dari dulu sampai sekarang. Ironis sebenarnya. Ya, di mana yang salahnya? Kenapa ini tidak dikikis? Ya, tanpa mengurangi kehormatan kita kepada dai-dai yang disebut wali. Songo, ya yakin kita pasti wali songo itu tidak akan pernah mentolerir apa? Patung, pasti tidak akan mentolerir patung. Tetapi inilah membuktikan bahwa ya dakwah Islam ini ya tidak menyentuh kawasan ataupun level tertentu, ya, sehingga mereka masih saja berputar di sekitar apa? Pemujaan terhadap leluhur, leluhur yang dipuja-puji, ya. Wala tusyriku bihi syai'a, jangan kalian sekutukan dia dengan sesuatu apapun. Ayat misi dakwah Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Abu Sufyan kepada siapa? Jadi dakwah tauhid ini Pak tidak akan pernah berhenti, tidak boleh berhenti. Jadi masing-masing setiap muslim itu harus menyampaikan kepada paling tidak siapa? Keluarga terdekat. Jangan ada kompromi dengan patung-patung lah. Kalau ini tertanam sebenarnya, ya itu paling tidak benteng Pak ya, membentengi tauhid. Maksud saya itu apa? Jangan mentolerir patung. Oh ini kan hanya untuk hiasan di rumah. Bersihkan itu semua. Masa kamu menjadikan patung sebagai hiasan? Emangnya nggak ada hiasan yang lain? Bunga, kayak betul? Bunga, kembang, hiasan. Ya, kenapa harus patung? Ya. Di rumah ruang tamu taruh patung, udah bermali taruh patung. Ya. Padahal kamu dari nenek moyangmu sudah Islam. Nah, ini juga yang kita persalahkan, salah satunya adalah sebagian orang yang punya ilmu suka longgar-longgar. Oh, kalau tidak untuk disembah nggak apa-apa, sebagai hiasan nggak apa, kata siapa?
Kata siapa? Kata kamu. Ya, yang namanya patung untuk apa? Tidak ditolerir. Oh, hiasan saja. Kenapa kamu tidak ganti hiasan itu dengan yang lain? Kenapa harus patung? Karena yang namanya patung-patung ini terkait dengan paganisme, penyembah berhala, dan terkait dengan kaum Nasoro. Bapak lihat kan kaum Nasoro, semua wilayah peninggalan Romawi, Yunani itu apa? Akrab dengan patung, betul tidak? Jadi makanya bangsa-bangsa di Barat, ya, bangsa-bangsa di Barat itu memang akrab dengan patung, karena agama mereka sangat akrab dengan patung. Yang tidak akrab dengan patung itu cuma kaum muslimin. Ya, jadi orang muslim itu begitu melihat patung, sebenarnya mukanya udah merah ya, kalau orangnya beriman. Ya, mukanya itu sebenarnya dia menahan marah sebenarnya begitu melihat patung, karena Islam sangat bertolak belakang dengan apa? Patung. Patung simbol pengkultusan. Ya. Jadi ada yang kadang-kadang keluarga muslim ya suka ngaji juga gitu, tapi di rumahnya ada hiasan-hiasan patung. Ya. Padahal Nabi kita SAW sudah mengingatkan rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat, salah satunya rumahnya apa Pak? Rumahnya apa? Yang di dalam itu ada patung. Ya, yang di dalam rumah itu ada patung. Jadi sama sekali tidak dimasuki oleh malaikat. Terus kalau tidak dimasuki malaikat siapa yang masuk? Siapa yang masuk? Setan. Yang dua ini tidak akan pernah ketemu. Kalau malaikat masuk, setan tidak akan masuk. Kalau malaikat tidak masuk, yang pasti masuk setan. Jadi ada rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Yang di dalam itu pertama ada patung, yang kedua apa? Ada anjing. Nah, ada anjing di rumah itu, ada anjing. Nah, di depan, di dalam pagarnya sendiri sudah ada anjing. Bagaimana malaikat mau masuk? Betul tidak? Orang muslim tidak akrab dengan anjing, ya, tidak akrab dengan anjing. Kalau sudah ada yang makan anjing, ya itu sebenarnya dia itu orang kafir itu. Orang muslim akrabnya sama apa? Kucing, ya, begitu. Baik, apalagi yang didakwahkan oleh Rasulullah, ditanya oleh siapa tadi? Herakl. Berikutnya, lihat nih, watruku ma yaqulu aba'ukum. Tinggalkan kamu ini apa dulu yang menjadi keyakinan bapak nenek moyang kamu. Masya Allah. Tinggalkan apa yang menjadi kepercayaan nenek moyang kalian. Coba teman, ini budaya leluhur mau dia apa? Dihidupkan di sebelah kejahilan lokal. Apa namanya? Ya kira-kira begitulah ya, namanya kejahilan lokal. Kejahilan lokal itu adalah budaya leluhur maksudnya, yang tak tahu beragama, yang tak beragama, penyembah berhala, ada keyakinan mereka dahulu. Itu mau diikuti, mau disuruh, ayo hidupkan kembali itu. Mana mau saya mengikuti orang jahil, betul tak? Namanya kejahilan lokal.
Iya. Watruku, karena Rasulullah mengatakan tinggalkan kamu kepercayaan nenek moyang kamu itu, kecuali nenek moyangnya ulama. Tentu kalau nenek moyangnya ulama, kiai, tentu tidak akan mewariskan apa? Keyakinan yang aneh-aneh, gitu ya. Tidak akan mewariskan keyakinan ataupun kepercayaan. Oh, hari ini bakar ini, nanti musim ini hanyutkan apa? Sesajen, ya, ke laut, sawah, bawah pohon, pasang ini di pohon kayu kamu. Tentu kalau leluhur yang berilmu tentu tidak akan mewariskan itu, ya kan? Tetapi kalau leluhurnya jahil, nah itu lagi kejahilan lokal itu. Paham ya Pak ya? Watruku ma yaqulu aba'ukum. Ya. Budaya peninggalan, budaya, lihat dulu budaya siapa? Budaya kaum muslimin. Tentu tidak akan mungkin ada unsur-unsur syiriknya. Pasti tidak akan ada unsur syirik. Ya. Tapi kalau sudah budaya nenek moyang yang tidak bertauhid, ya pasti akan ada apa? Syiriknya, karena mereka itu animisme, Pak. Animisme. Al-Quran berapa kali menerangkan begitu ya? Ya, apabila dikatakan kepada mereka, ta'alu ila ma anzalallahu ila rasul qaul bal nattabi'u ma gimana? Bal nattabi'u aba'ana awal kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Beberapa ayat apa? Bukankah nenek moyang mereka itu tidak ya'qilun, tidak punya otak, ya, wa la yahtadun, tidak punya hidayah, itu mau diikut? Bagaimana mau diikut nenek moyang yang tidak punya hidayah, yang tidak punya la ya'qilun? Allah telah mengirimkan Islam kepada kita, mau dihidupkan kembali budaya dulu. Makanya beberapa bencana alam itu Bapak masih ingat kan? Bencana alam waktu mereka mengadakan upacara adat, ya, langsung dihantam sama tsunami. Masih ingat kan? Nah, kita ingat semua beberapa tahun yang lalu, ya, memanggil roh. Datang tsunami, selesai. Semua pelaku acara adat itu habis di satu tsunami. Selesai. Kamu sudah dapat Islam, dapat hidayah, punya Quran, punya tauhid, masih mau hidupkan budaya nenek moyang. Kata Al-Quran, afala ya'qiluna wa la yahtadun. Mereka itu tidak punya pikiran, tidak berpikir, dan tidak melakukan petunjuk. Kenapa kamu masih ikut gitu? Kemudian wa ya'muruna bis-shalati was-sidqi. Ya. Belum azan kan? Ya. Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami untuk sholat. Pasti akan sama dengan apa yang mereka dijumpai oleh Herakl itu di mana? Di dalam kitab Injil. Ya. Beliau menyuruh kami untuk mengerjakan sholat, karena sholat ini turun temurun. Ya, turun temurun dari nabi ke nabi ini perintah sholat ini, Pak. Tidak ada nabi yang diutus Allah melainkan mengajarkan ibadahnya dalam bentuk apa?
Sholat. Sholat itu dari dulu ruku dan sujud. Begitu. Ruku dan sujud mencium tanah. Nah, di mana pasti. Jadi bukan hanya Nabi Muhammad saja yang mengajarkan sholat itu ruku dan sujud, cuma dalam syariat agama kita lebih lengkap kan begitu kan? Ada berdirinya, ada ruku, ada iktidalnya, ada dulu antara dua sujudnya kan begitu kan? Tapi ruku dan sujud itu adalah ibadah yang dari dulu. Tidak ada agama yang diwariskan oleh Nabi melainkan ibadahnya pasti ada apa? Ruku dan sujud. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku punya Nabi, tetapi bagaimana ibadah kamu seperti apa? Ya gitu, nyanyi-nyanyi. Yakin bahwa itu ibadah agama bukan dari siapa? Bukan dari Nabi. Wa ya'muruna bis-shalah. Ya, menyuruh kami untuk melaksanakan sholat wasidqi, jujur Pak. Nah, ini dia. Jadi mental itu Pak ya. Orang mukmin, orang muslim itu mentalnya jujur. Bukan pembohong. Jadi kalau ada orang yang kerjanya suka bohong, ya sebenarnya diragukan keislamannya. Karena dari dulu nabinya Nabi Muhammad SAW menanamkan kepada setiap muslim itu sifat apa? Jujur, jangan bohong. Ya, kecuali pisau di leher. Kalau kau jujur, nembus itu ke leher, apa boleh bohong. Jadi kok saya khawatir nanti kalau saya jujur jabatan saya dicopot. Nah, itu nggak jadi alasan. Ya. Kemudian, udah azannya. Silakan azan dulu, nanti kita sambung. Baik, kita lanjut. Dan nanti mungkin ya lewat-lewat sedikit, nggak apa ya. Lalu beliau memerintahkan kami untuk apa tadi yang pertama Pak? Sholat. Terus jujur. Jadi jujur lagi-lagi sifat yang melekat pada diri seorang muslim. Aslinya begini. Jadi aneh dulu kalau ada orang muslim berbohong. Karena hadis Nabi yang begitu hebat bicara soal jujur ini. Ya. Apa kata Rasulullah? Inna sidqa yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah. Jujur membawa orang untuk kebaikan. Jadi kalau orang sudah jujur, ya udah yakin kamu orang baik. Ya. Dan kebaikan membawa orangnya untuk masuk surga. Seorang yang jujur terus-menerus jujur sampai ditulis di sisi Allah orang jujur siddiqah. Masya Allah ya. Jadi udah kebiasaannya jujur tiap hari, setiap hari, tidak ada pernah bohong terus, ngomong sama orang, ngomong sama dia, ngomong sama siapa saja dia terus jujur apa adanya. Jadi itu sudah melekat Pak. Maka dia dituliskan
di sisi Allah dalam daftar orang-orang jujur. Sebaliknya juga begitu. Kata Rasulullah, wa innal kadhib yahdi ilal fujur. Dusta, bohong itu membawa kepada kejahatan. Jadi orang sebelum berbuat jahat dulu, pertama kali apa dulu? Bohong dulu. Jadi kalau orang sudah mulai berbohong, tunggu saja. Berikutnya dia akan melakukan apa? Kejahatan. Begitu. Dan kejahatan membawa orang masuk neraka. Seseorang yang terus-menerus berbohong, bohong sekali, bohong 2 kali, bohong 10 kali, bohong hampir tiap hari, lama-lama bohong tiap jam, ya, maka dia dituliskan dalam daftar orang-orang pembohong. Jadi begitulah kerasnya ya Islam terhadap soal bohong ini. Mewasiatkan agar jujur, gitu. Nah di sini tadi yang disampaikan oleh Abu Sufyan bahwa Rasulullah itu menyuruhkan itu jujur. Kemudian apa lagi? Wal afaf. Apa afaf itu, Pak? Memelihara kesucian diri. Jadi memelihara kesucian diri, tidak kemis-kemis, ya. Afaf, menjauhi dosa-dosa, ya. Artinya perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan sampai kepada ya martabat harga diri, afaf. Jadi menjauhi perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan orang baik di dalam dosa, begitu juga ya menjaga kehormatan, gitu. Kehormatannya dijaganya, ya, martabatnya, wibawanya, ya, tidak minta sana sini. Nah, kemudian mengajarkan kepada kami as-silah. Apa itu silah? Silaturahim, gitu Pak. Jadi memang ini sudah kebiasaan ya kaum muslimin dari dulu, makanya sampai ke kita pun ya silaturahim itu terus. Hari raya silaturahim, hari raya kecil, hari raya besar silaturahim, betul tidak? Dan bahkan coba kita perhatikan syiar agama kita ini mengumpulkan sholat 5 kali sehari semalam, betul tidak? Dan harus dilaksanakan di mana? Di masjid, pasti ketemu orang, betul tidak? Yang lebih besar lagi di Jumat. Kumpul di situ, ketemu di situ, silaturahim, masuk kawan-kawan, ya, di mana aja. Di samping itu disuruh datang ke rumah, gitu juga, datang berkunjung. Ya, karena itu adalah jalinan silaturahim, wasilah. Jadi Rasulullah tadi ya, mulai dari beribadah kepada Allah semata-mata, tidak mensekutukan Dia, kemudian menyuruh meninggalkan apa tadi? Kepercayaan nenek moyang. Ya, tentu nenek moyang yang dimaksud nenek moyang yang belum bertauhid. Ya, nggak usah kamu hidupkan, nggak usah dipelihara itu. Ya. Jadi segala kebiasaan yang diwarisi dari leluhur yang tidak sesuai dengan ajaran Islam itu hilangkan saja. Itu tidak usah dipelihara. Kemudian selanjutnya tadi menyuruh kami untuk sholat. Jadi semuanya ini sudah tertulis di dalam kitab Injil dan Taurat. Ini orang hanya konfirmasi aja. Ya, konfirmasi saja. Berarti benar gitu.
Itu orang itu benar dia yang disebut di dalam kitab kami. Baik, kita lanjut ke hadis berikutnya. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum sataftahuna ardan yudhkar fiha al-qira wa fi riwayah sataftahuna Misra wa hiya ardun yusamma fiha al-qira fastawsu bi ahliha khairan fa inna lahum zimmatan wa rahima wa fi riwayah fa idza iftatahtumuha fa ahsinu ila ahliha fa inna lahum zimmatan wa rahima aw qala zimmatan wa sidra. Ini terkait dengan apa Pak? Negeri yang kita sebut negeri Mesir. Jadi di zaman Rasulullah Mesir itu belum dimasuki oleh Islam, tetapi Rasulullah sudah bicara nanti kamu akan membuka negeri yang namanya Mesir. Masya Allah. Ini namanya prediksi-prediksi Rasulullah. Rasulullah tahu dari mana? Dari mana Pak? Ya dari wahyu bahwa Islam akan sampai ke Mesir, bahkan yang jauh lebih itu lagi ya, Turki Pak, Istanbul ya, masuk di dalam hadis Nabi ya. Seorang pemuda yang bernama Muhammad Al-Fatih. Coba jaraknya berapa ratus tahun dari hidup Rasulullah, tapi Nabi sudah memberitahu ya, bahwa pusat ibu kota ya Byzantium itu akan jatuh ke tangan kaum muslimin. Betul, itu adalah Istanbul, di tangan seorang pemuda yang bernama Muhammad Al-Fatih. Jadi kita perlu sering-sering ke Turki itu Pak ya, mengingatkan sejarah. Coba bayangkan Bapak, pusat khilafah berabad-abad namanya ya. Islam masuk ke Eropa itu melalui siapa? Bangsa Turki. Masya Allah ya, memang bangsa Turki ini ya punya sejarah. Daripada kita belajar sejarah Romawi, lebih bagus belajar sejarah Turki ya, yang di tangan mereka ini dulu kekhilafahan itu berabad-abad. Mereka penguasa dunia selama berabad-abad. Makanya orang Turki itu gak mau kalau kita ke sana itu gak mau melayani kita dengan bahasa Inggris, bahasa itu gak mau, walaupun mungkin mereka paham, gak mau. Kita harus disuruh Bapak belajar bahasa Turki ya, karena mereka bangsa yang punya sejarah panjang ratusan tahun menjadi penguasa dunia. Begitu. Nah, jadi ini tentang Mesir. Diriwayatkan dari Abu Dzar, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, innakum sataftahuna ardan, kalian nanti akan menaklukkan suatu negeri yang disebut-sebut Al-Qira. Al-Qira ini ya kira-kira nama sebenarnya mata uang ya, setengah danik, dan satu danik itu sama dengan seperempat dirham. Kamu nanti akan menaklukkan suatu negeri. Coba bayangkan, pada zaman siapa Mesir ditaklukkan? Umar bin Khattab ya. Nah, coba jarak itu dari Rasulullah ke Umar. Tapi Rasul sudah bicara, nanti kamu akan menaklukkan, karena Mesir ini dahulu berada di bawah kekuasaan superpower namanya apa? Romawi. Bapak kalau pergi Mesir akan kelihatan peninggalan Romawi, khususnya di daerah-daerah pantai Iskandaria itu kan berasal dari Alexandria. Itu betul-betul benteng Romawi, itu jelas-jelas ya, karena itu dulu berada di bawah kekuasaan Romawi. Rasulullah mengatakan kamu nanti akan menaklukkan negeri itu.
Dalam satu riwayat disebutkan bahasanya mirip-mirip. Kalian akan menaklukkan Mesir, langsung disebut Mesir. Dan benar sampai sekarang lah, ya, Mesir memang unik, bangsanya, umatnya, ulamanya, ya, universitas yang berumur lebih dari 1000 tahun. Jadi ilmu itu terus berkembang di negeri ini. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa warganya punya semangat untuk mendalami ilmu Islam. 1000 tahun, Pak. Orang dari mana saja, sejak zaman siapa? Ya, sejak zaman ahli-ahli hadis itu, Mesir itu sudah menjadi pusat ilmu pengetahuan. Lumbung-lumbung hadis salah satunya adalah Mesir, dan itu terus menerus sampai hari ini. Kalian akan menaklukkan Mesir, yaitu suatu wilayah yang di dalamnya disebut dengan Al-Qira. Oleh karena itu sampaikanlah pesan kebaikan kepada penduduknya, karena di antara mereka terdapat orang-orang yang harus dilindungi dan termasuk sanak kerabat. Masya Allah, ada sanak kerabat Rasul itu dari bangsa Mesir itu. Dalam riwayat yang lain disebutkan, jika kalian telah berhasil menaklukkan Mesir, berbuat baiklah kepada penduduknya, karena di antara mereka ada yang harus dilindungi dan termasuk sanak kerabat. Atau beliau bersabda, ada yang harus dilindungi, fa inna lahum dhimmah, dan termasuk mertua. Karena salah satu istri Nabi adalah orang Mesir, wanita Mesir. Para ulama mengatakan ar-rahim, hubungan kekerabatan yang ada pada mereka, karena mulai dari Hajar, ibu Nabi Ismail berasal dari mereka. Dan yang dimaksud dengan as-sihru, keluarga istri. Siapa yang masuk di situ adalah Maria, ibu Ibrahim, putra Rasulullah, istri Nabi, Maria Al-Qibtiyah. Sampai disebut Maria Al-Qibtiyah karena dia memang keturunan Mesir yang dihadiahkan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi kandungan dari hadis ini merupakan mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memberitahukan bahwa umatnya nanti akan menaklukkan Mesir, dan itu baru terjadi pada zaman Umar. Seorang imam atau pemimpin harus berpesan kepada para tentaranya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah.
Baik, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanya? Gimana Pak? Sudah paham semua kira-kira? Iya. Baiklah. Sampai sini dulu kajian kita. Kita tutup dengan doa kepada Tuhan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta